Bisa muter-muter. Lagian ya, Cek, kita sudah ke tempatnya siapa? Nenek Decung, nggak ada. Benar kata si dokter Dante, memang ada bercak darah di dalam ruangan itu kan. Cuman jejaknya Mas Ganang kok nggak ada. Biasanya kan Mas Ganang misalnya kemana-kemana gitu ataupun dibawa diculik misalnya ya, kan paling tidak ninggal jejak atau gimana lah ya. Dan kita tanya warga di sekitar saja nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Kayaknya wis seluruh Kaningadi diputeri ora ketemu gitu loh. Apakah Iya. Mas Ganang dibawa ke alam lain melakukan ritual Alam sana gitu. iya, apakah gimana gitu? Lah ya Mas Ganang kan menguasai juga alam sana maksudnya. Apa iya nenek-nenek berhasil menyekap Mas Ganang gitu Ya, tok. ya, saya sih yakin Mas Ganang sih pasti karena entah melakukan dengan berbagai cara biasanya Iya. pun pasti melakukan itu. Cuma kan dengan anaknya Mas Ganang hilang, cici para sahabat salah paham. Contohnya yang Sarif salah paham. Aku malah orang belajar dari ya sudah. Iya. Sedangkan kita kan baru beberapa hari di sini, kita hanya baru mengikuti alurnya gitu. Nah, yang Sarif nggak tahu padahal kita melakukan pergerakan itu sesuai perintah dari Mas Ganang. Seolah-olah kita yang salah. Kira-kira sih teguran mau, aku mau ketegur apa? Ya sih jelas ketegur kok kabehan. Ini nggak pembelajaran. Iya, hanya saja kamu yang kerasukan yang Sarif jadinya nggak terasa. Nonton sih nggak masalah, nggak sampai kretek di hati. Kita yang langsung di depan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas apa? Saya rasa kita tidak saling mengenal. Atas langkah-langkah kalian. Tanpa sadar. Langkah kalian mempermudah kami. Untuk melanjutkan rencana berikutnya. Oh, kamu bagian dari ritual tumbal dan ini. Kamu anak buahnya dari Nenek Decung. Kalian hebat. Kami tidak usah bersusah payah membuat rencana-rencana yang rumit. Ya, yang hebat kamu. Kalian tergiring dan masuk di jebakan yang sudah kami siapkan. Nah, tapi adanya kamu datang ke sini itu sudah mengkonfirmasi semuanya bahwasannya di sini dalang dibalik kejadian semua yang ada di Kaningadi adalah Nenek Decung. Kami tidak perlu merepot-repot mencari pengesahan untuk menyalahkan Nenek Decung. Bagi kami tidak menjadi masalah karena sebentar lagi semuanya selesai. Saat ini iya, ini tidak jadi masalah buatmu. Kita lihat ke depannya. Dan saya mendapatkan dari bagian dari kalian yang akan nanti kami mainkan. Gimana Nyai Decung? Nenek tidak usah bertanya. Pembual yang jelas saya datang ke sini hanya ingin mengatakan kalian sia-sia.
Sejauh ini kami tidak ada yang pernah melakukan hal yang sia-sia. Oh, Tapi nyatanya kalau dilihat-lihat, saya nggak asing dengan kamu. Gimana? Apakah kau saudaranya Warikun? Oh, pantas. Oh, kita kan didik. Rai, terus tubuhnya, energinya Hampir sama. hampir sama. Dos. silakan amati saya. Sesuka kalian. Sebelum kalian tidak pernah lagi bisa melihat saya. Iya, karena kamu akan mati. Jawabannya cuma itu. Kami tidak akan bisa melihat kamu karena mungkin kamu akan mati dalam waktu dekat ini. Saya hanya ingin tanya, di mana Nyai Decung berada? Saya beri kesempatan kamu hidup dan tidak untuk melukaimu. Betul. Kalau kamu mau menahan sahabat kami, silakan tahan. Saya mau lihat sampai berapa jam kamu berhasil menahan teman kami itu. Kalian punya mata. Jika kalian hebat, cari sendiri. Ya tentu. Sebenarnya jika kami belajar dari yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, jika Mas Ganang hilang apalagi dibawa musuh, pasti pulang akan membawakan segudang informasi, akan membawa hasil yang baik. Silakan. Silakan. Ya kami memang terbiasa untuk menyenangkan musuh-musuh kami terlebih dahulu. Sampai nantinya kita jatuhkan, bahkan kita matikan. Gimana Warikun? Warikun gimana saudaramu? Itu. Itu. Saya kira matamu tidak buta. Oh, ternyata hanya bisa membuka mata, tapi gelap untuk memandang. Wah, mau sebenarnya Warikun, Dos. Oh. Sang informan yang anjing memang. Kedokmu sudah Pak Lurah, lihatlah wargamu ini. Nikmati kalian. Tunggu dulu. Di mana keberadaannya itu? Di mana? Hah? Di mana keberadaannya itu? Lebih baik saya mati. Ya matilah. Aja, Dos. Biarin. Kenapa sih ya? Tadi saya sudah menanamkan sesuatu di kepalanya. Jika memang nanti Warikun datang ke tempat ini, saya bisa merasakan keberadaannya. Kita tinggal merasakan keberadaannya. Baik teman-teman, ternyata selama ini kita dipermainkan sama Nyai Decung dan Warikun yang dalang informasi semuanya. Ya lagian. Kenapa kita tidak curiga ketika awal si Warikun itu kayak memperingati kita?
dia tidak kenal, tidak apa, kenapa tidak langsung menegur si dokter Dante. Iya. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pati. Sebenarnya apa yang sudah terjadi sehingga kondisi dan keadaan saat ini menjadi terpecah belah? Izinkan saya menjawabnya, Pati. Kami memang sudah dari awal ketika kami diberi perintah oleh Nyai Dedung ataupun Nenek Dedung untuk mengambil dua benda, yaitu yang satu boneka voodoo dan yang satu adalah tombak, yang mana tombak itu dipercayai bisa untuk mengalahkan dari nenek Misri. Akhirnya Mas Ganang memberikan perintah kepada kami untuk dibagi menjadi dua. Mas Ganang dan Shogun mengambil boneka voodoo, yang mana boneka voodoo itu di tangan nenek Misri, dan kami bertiga ditugaskan untuk mengambil tombak, yang mana tombak itu adalah kepunyaan dari Kiai Pleret. Betul. Namun setelah kami sampai di tempatnya Kiai Pleret, kami bercerita panjang lebar di sana. Ternyata kami juga mendapatkan informasi, Pati, bahwasanya tidak mungkin Nyai Misri dan suaminya adalah dalang dibalik kekejadian yang ada di desa Kaningadi. Akhirnya kami mencoba mendengarkan cerita tersebut, yang ternyata Kiai Pleret adalah sahabat dari suaminya Nyai Misri. Dan kami sudah diperingati bahwasanya boneka voodoo itu jangan sampai jatuh di tangan Nyai Dedung. Kami bergegas menuju kemari, menyusul Mas Ganang. Ternyata kami tidak sampai. Kami hanya bertemu dengan Shogun, dengan Mas Ganang yang sudah dibawa oleh Nyai Dedung. Semua ini menjadi kacau karena Mas Ganang sudah terlanjur dibawa oleh Nyai Dedung. Dan ditambah lagi yang tadi itu terang-terangan. Ya, cerita itu sudah dikonfirmasi, Patih, sama salah satu anak buah dari Nyai Dedung, yang mana anak buah itu juga sebelumnya sudah mengenal kami, karena anak buah itu juga sudah memberitahu informasi bahwasanya di desa itu ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Ternyata anak buah dari Nyai Dedung itu yang memberitahu kabar terhadap kami itu sudah bekerja sama dengan Nyai Dedung sebagai mata-mata. Betul. Seperti itu, Patih. Semuanya menjadi kacau. Apakah kalian tidak menyadari semenjak awal kedatangan kalian datang ke desa Kaningadi ini? Untuk menyadari hal itu, Patih, kami tidak tahu sama sekali. Lagi pula, dari awal kami menginjakan kaki di desa Kaningadi, gerak-gerik yang mencurigakan itu malah datang dari Nenek Misri yang memantau dari kejauhan, dari semenjak dokter Dante dan istrinya itu sampai duluan di desa Kaningadi, lalu bertemu dengan kami. Ketika kita sampai di depan rumah yang nantinya akan ditinggali oleh dokter Dante dan istrinya, itu juga Nenek Misri dari kejauhan melihati kami dengan rasa curiga. Tidak bisa kita tanyai. Ketika kami mendekati dia malah menjauh. Itu sangat mencurigakan. Saya rasa Mas Ganang pun mencurigai dari awal itu Nenek Misri yang sudah tidak beres di desa Kaningadi. Sebenarnya sebelum kalian melakukan segala hal ataupun sesuatu hal untuk menilai satu sama lainnya, kalian harus bisa mengamati dengan jeli mana yang harus kalian lakukan dan mana yang tidak harus kalian lakukan. Bukankah di sini kalian semua
sudah mempelajari mengenai hakikat sejati dari kehidupan. Kalian sedang melakukan sebuah ujian untuk bisa mengendalikan ilmu sastra Cendro. Tapi untuk membedakan hal mana yang salah dan mana yang benar, kalian saja masih belum bisa membedakannya. Sengaja kami para sahabat yang lainnya tidak mengikuti kalian. Tidak ikut campur dalam hal ini karena ini adalah suatu pembelajaran yang harus diselesaikan dan harus dipelajari, diterapkan oleh kalian semuanya. Namun, hasilnya apa? Semua kacau. Semua gelisah dengan adanya kejadian penyelesaian masalah ini. Kalian masuk ke dalam perangkap dari musuh. Ya, mungkin itu kesalahan kami, Patih. Dan untuk mengenai ilmu sastra Cendro, dari awal kami beberapa orang memang tidak mengikuti Mas Ganang, hanya mengikutinya sampai di pinggiran hutan saja. Sedangkan yang masuk ke dalam untuk mengikuti ujian itu hanya Mas Ganang dan Diki. Saya tahu dan saya paham mengenai hal itu. Namun, apakah kalian tidak bisa belajar dari apa yang sudah didapatkan oleh orang lain? Apa iya kita sudah mengetahui bahwasannya sesuatu hal itu buruk? Apa ya kita harus mencobanya terlebih dahulu? Sama halnya dalam sebuah kebaikan. Jika yang dilakukan oleh temanmu adalah sesuatu hal yang baik untuk kehidupanmu, kehidupan kita semuanya, tak perlu kita melakukan hal itu, tak perlu kita merasakan hal itu. Jika kita tahu apa ilmunya, apa yang didapatkannya, kita juga bisa mempelajarinya. Tidak mungkin seorang Ganang tidak menceritakan apa yang didapatkan di dalam sana. Semuanya, terutama Pangeran Sarif, benar-benar merasa kecewa. Saya tahu perjalanan ini adalah perjalanan yang dimana menentukan kalian bisa lolos dalam ujian ilmu sastra Cendro ataupun hakikat sejati dari kehidupan. Walaupun itu bukan tugas dari kalian, setidaknya sedikit demi sedikit kalian mengetahui, mencerna pelajaran apa yang harus kita terapkan di dalam dunia ini. Saya tidak menyalahkan kalian. Saya hanya ingin memperingati untuk kalian semuanya. Apa yang didapatkan oleh temanmu, pengalaman apapun itu, kalian cermati, kalian analisa, kalian ambil sesuatu hal yang baik untuk diikuti dan dijalankan. Dan kalian buang hal-hal buruk yang ada di dalam kejadian itu. Iya, Patih. Turunlah. Mas. Mas Ganang sih, Mas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Patih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong dijelasin, Mas. Bagaimana, Patih? Sebenarnya apa yang sudah terjadi terhadap kalian semuanya, sehingga para sahabat yang lain pikirannya menjadi kacau, terutama Pangeran Sarif.
Amarahnya meledak-ledak karena mengetahui bahwasanya kau telah masuk dalam perangkap dan hilang. Bukankah saya menyelesaikan ini dengan sangat sempurna dan baik, Patih? Jujur saja, di dalam perjalanan ujian ini, para sahabat yang lain tidak mengikuti kalian semuanya. Dan tidak tahu apa saja yang kalian lakukan sehingga mencapai titik ini. Seperti ini, Patih. Memang saya menjalankan ini, saya melakukannya sendiri, Patih. Tanpa sepengetahuan teman-teman. Pertama, saya menjaga kerahasiaan besar rencana yang sedang saya rancang. Mengingat pertama, takutnya mereka mendesak dan justru informasi ini bocor. Biarkan teman-teman saya mungkin merasa dipermainkan. Namun sebenarnya saya sudah paham permasalahan ini dari awal. Jika memang sesuatu hal yang terjadi seperti itu, kau harus menjelaskannya kepada Pangeran Sarif. Baik, Patih. Insya Allah nanti saya akan temui Pangeran Sarif. Karena dengan kejadian ini, pikiran dari Pangeran Sarif sangatlah kacau. Amarahnya meledak-ledak, menyalahkan satu sama yang lainnya. Saya pikir juga begitu. Saya berani melakukan ini semua mengingat tidak ada para sahabat satupun yang ikut dengan kita. Jadi saya pikir langkah yang saya ambil tidak usah ada rundingan, mengingat ini adalah sebuah ujian yang dimana ujian itu tertuju kepada saya, Patih. Jika memang itu adalah langkah yang terbaik dan sampai akhirnya kau dalam kondisi baik-baik saja, tidak masalah. Ya, Patih. Selagi semua permasalahan bisa dibicarakan, itu bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas itu, Patih. Satu lagi mana ini? Oh, ini pasangannya Gede Mas? Alhamdulillah. Dua tugas saya lampaui dengan satu kali masalah, Patih. Saya sudah berhasil mendapatkan satu pasang dari cemeti Pusar Kaningadi ini, Patih. Dan di mana insya Allah cemeti ini akan saya laporkan terhadap Mahaguru Gandawasesa mengenai tugas yang saya emban berminggu-minggu ini, Patih. Baiklah, jika memang itu adalah hasil dari semua ujian yang kalian dapatkan untuk memaknai ilmu sastra cendro ataupun hakikat sejati dari kehidupan, semoga saja dengan apa yang kalian dapatkan, kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari kalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan untuk diri sendiri, namun untuk banyak umat, banyak makhluk. Baik, Patih. Terima kasih atas. Dan untuk kalian semuanya, Ya, Patih. belajar sesuatu hal tidak harus kita mengalaminya secara langsung. Ya, Patih. Dengan kita mengetahui, mendengarkan, melihat, itu sama halnya kita belajar dan kita bisa menerapkannya. Ya, Patih. Saya juga tidak menyalahkan Pangeran Sarif yang memarahi kami semua. Karena saya yakin marahnya yang Sarif itu adalah bukti kasih sayangnya terhadap kamu. Enggak. Tadi di sana itu malah gundel. Gak terima Bunda, Oh, kesalahan dia. Baiklah, saya akan kembali. Lakukan tugas kalian untuk langkah berikutnya. Kami semua tidak ikut campur dalam hal ini. Baik, Patih. Terima kasih banyak, Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rika lah. Apa aja, Nek? Aku dah. Ngerti, aku bilawan. Semuanya. Mas, Rungo pura aku mau ngomong apa? Allah. Oke, kebetulan tertulung Mas Ganang ki menjalankannya ke sempurna aja. Tuhan sombong. Alhamdulillah. ini lho Mas. Ya sudah komplit.
Ini pasangannya tinggal kita Oh. tahu. Permasalahannya yang sebenarnya terjadi dalam dibalik semua dari penumbalan janin itu Nyai Decu, Mas. Kalian baru tahu. Ya kemarin malam tahunya sih. Nah, Kemarin Baru pagi. tahu Diki. Baru tahu ini. Saya kemarin Udah tahu kemarin udah. loh. Makanya kalau melihat sesuatu itu diambil Hikmahnya hikmahnya dan yang baik-baik. nih, tidak perlu mengalami. Tidak perlu mengalami. intinya kayak gini. Apa sih kok? Tiba aja ngomong. Ngomong. Masih gimana sih? Dari Betul, belum apa? awal, ya, pertama kali Decung bertemu dengan saya itu sudah menaruh sebuah kecurigaan. Oh yang Banyak ucapan yang tidak masuk di akal dikeluarkan dari mulut dari Decung. Berarti dari Nenek Decung itu datang ke rumahnya dokter Dante ya Mas? Ya, diminta tolong datang itu. Oh. Ini dasarnya sih siapa? Warikun, Be. Ah, Iya, Sama Warikun buaya, Mas. juga Mas. itu satu. Yang kedua, kenapa ada makhluk Kata Malik. yang saya lihat pernah berbicara dengan Decung selalu mengikuti saya? Itu namanya mata-mata. Maka dari itu saya dengan sengaja tidak memberitahu terhadap kalian demi lancarnya misi dan rencana ini. Mata-matanya yang di sebelah mana sih? Yang pernah kita bicarakan, tapi kan kamu menggiring kita untuk tidak percaya itu, Nah, Mas. itu masalahnya. Iya. Masa iya? Ya bener, ya dia tahu. Gimana sih Ya kamu? makanya kan kita mengikuti alurnya berarti kan. Nah, sampai akhirnya tadi malam ketika saya sudah berbicara dengan Manwaris, Iya, Manwari. Ketemu juga. ketemu Manwaris Astagfirullah. sebelum kamu pasti ditemui di sana, Pok. Ditemui di sana. Manwaris juga diikuti oleh mata, panggil baiklah Manwaris lah. Mulane. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebenarnya Mas lagi sebut Mas. Apa sih? Ini Pak. Karena banyak. Apa sih? Jelas. Oh, lu apa sih? Ini apa? Hah? Lu nyobain nih. Yo kok sekian. Suruh apa? Lu nyobain. Benar. Iya, apa? Lu nyobain. Man, lepet man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untung saja ada di pihak kalian yang menyadari hal ini. Alam semesta ini yang menghantarkan saya. Silakan duduk, silakan. Sebenarnya dengan kedatangan kalian membawa pasangan suami istri dan wanita hamil ke desa Kaningati, itu sudah membuat saya dan istri saya itu khawatir. Pasti akan ada tumbal dan korban lagi di sini. Saya ini dengan istri saya, Misri, itu memikirkan cara bagaimana caranya memberitahu kepada kalian untuk melindungi ataupun membawa pulang wanita hamil itu dari desa Kaningati. Tuh dengerin. Dan ternyata setelah Misri itu mengikuti kalian, Misri itu menyadari kalian adalah bukan makhluk biasa, dan Misri mengatakan bahwasanya melihat pusaka Cemeti Kaningati berada di tangan kalian. Iya. Akhirnya menyampaikan itu kepada saya. Dengan adanya hal itu, saya juga melihat ada sebuah mata-mata yang dikirim oleh Nyai Decung untuk mengikuti kalian. Yang Warikun itu ya, Bukan. bukan. Ada makhluk lain
yang selalu ditugaskan untuk mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Bahkan ketika kalian berada di rumah. Astagfirullahaladzim. Tuh ceritakan. Bingung ini Man Waris. Kamu, saya menceritakan ke kamu, itu adalah pancingan saya agar mata-mata dari pihaknya Nyai Decong untuk sesegera mungkin mendapatkan boneka foto. Maka dari itu saya menceritakan kebenaran dan cepat-cepat cegah agar boneka foto itu tidak jatuh ke tangan Nyai Decong. Oh, berarti yang kemarin malam jenengan cerita itu memang untuk pancingan. Benar sekali. Karena yang sejatinya dengan adanya saya menyampaikan hal itu kepada kalian, Ya. pihak mata-mata dari Nyai Decong langsung segera mungkin memberi informasi kepada Nyai Decong bahwasanya manusia-manusia yang ditugaskan untuk mengambil tombak sudah mengetahuinya dan akan bergegas bertemu dengan teman yang lainnya untuk mencegah boneka voodoo itu tidak diberikan kepada Nyai Decong. Padahal di sini Masuk dalam rencana. itu adalah semua rencana yang sudah saya siapkan dengan istri. Memang benar, janin itu diselimuti sihir kapur sirih yang dimana kelihatannya janin itu ditutup dengan daun sirih dan bergejolak seolah-olah sesuatu hal yang terjadi, padahal itu bertujuan untuk menjaga dan melindungi janin agar tidak digunakan ataupun dijadikan tumbal oleh pihak dari Nyai Decong. Nah, adanya teman saya ini dibawa oleh Nyai Decong itu juga bagian dari rencana. Iya toh. Benar sekali. Ini nggak ngomong. Sedangkan